Di Amerika nggak ada anak-anaknya nonton bioskop tanpa didampingi oleh ibu dan bapaknya. Di Amerika tidak ada pergi ke sekolah, gerombolan naik motor baca murid, nggak ada. Hanya di Indonesia yang mengklaim diri sebagai negara berkebudayaan, mengklaim diri sebagai negara beragama, mengklaim diri sebagai negara berpancasila. Kadang saya bertanya, ini kebudayaan di mana, Pancasila di mana, dari mana harus memulainya? Memulainya harus dari kita semua berani bertindak, nggak usah takut dibully, nggak usah takut disalahkan. Karena satu ciri khas Indonesia ketika bicara masa depan, maka akan orang berbondong-bondong untuk mengkritik kita. Ketika bicara ke depan, akan ramai-ramai mengkritik kita. Kenapa? Semua orang Indonesia satu dalam otaknya, politik. Kalau sudah teman satu partai sampai kiamat, sampai pengadilan itu tidak benar. Kok itu dianggap benar? Untuk itu, ini yang harus segera dibangun. Mudah-mudahan kerjasama ini kemana sih arahnya? Saya katakan, kerjasama ini akan mengarah bukan hanya pada percepatan pembangunan infrastruktur. Kenapa percepatan pembangunan infrastruktur dilakukan, Pak? Kita jujur, tidak mudah bangun infrastruktur di Indonesia. Kenapa? Ngirim pasir ke sebuah tempat yang akan dibeton jalannya, itu bayar, Pak, ke tokoh desanya di sana. Satu truk 100 sampai 150 ribu atas nama organisasi apa saja ada. Orang lagi kerja nanti ada gerombolan orang pakai baju organisasi, detek pelek. Saya itu tahu yang begitu. Nah, dan satu orang Sunda terutama saya tahu karakternya. Orang Sunda itu kalau pemimpinnya bager, maka dia akan memanfaatkan kebagerannya itu. Kalau pemimpinnya lemah, dia akan memanfaatkan lemah pemimpinnya itu. Tetapi kalau pemimpinnya kokoh, kuat, galak, nyumput, kemudian dia ngomong begini di belakang, aduh aku nggak bisa jalan, aku diajak-ajak itu orang Indonesia. Dan itulah orang Sunda. Jadi saya tahu betul psikologi orang Sunda. Kalau berkerumun dia menjadi jagoan, jadi mau, tapi lamun sorangan, mana jadi meo, jadi ucing. Padahal namanya mau, dia gagal ketika dalam keadaan sendiri dan tidak pernah keroyokan. Jadi jangan mau ngaku mau Sunda, lamun gelut kudu lobaan, mau Sunda gelut nak sorangan. Nah ini yang dilakukan. Nah, sikap ketegasan dan tanpa kompromi harus dilakukan. Kenapa? Begitu kita kompromi, terbuka celah kita, maka kita akan menjadi pelanggan selama. Kita akan terus menjadi budak dia selamanya. Sehingga saya dalam berpolitik selama ini tidak pernah memilih jalan-jalan itu. Saya lebih memilih jalan-jalan publik dibanding jalan elit. Kenapa? Jalan elit perjanjiannya terlalu panjang. Selama bareng dengan kita, maka kita harus bertransaksi selamanya. Tapi kalau jalan publik, jalannya asal halus, imahnya asal halus, maka publik akan mengapresiasi kita dan akan punya kesetiaan. Ini. Dan saya kasih tahu lah pada tokoh-tokoh di sini, para bupati, wali kota, berjanji dengan mereka belum tentu suaranya juga ada. Boleh dicek. Ngomong nangkul gede di TPS nage eleh.